Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agisna. Saya akan menjelaskan bab tentang persediaan. Pengendalian persediaan melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan dan melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Menekankan pentingnya pengendalian sejak barang diterima menggunakan dokumen seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Pesanan pembelian memberikan wewenang pembelian, sementara laporan penerimaan mencatat barang yang datang. Di sini ada preventif, yaitu mencegah kerusakan atau pencurian dengan akses terbatas atau lemari terkunci, dan ada detektif, yaitu menggunakan kamera atau penjaga. Di sini ada melaporkan persediaan, menjelaskan pentingnya perhitungan fisik persediaan di akhir tahun untuk memastikan keakuratan laporan keuangan. Asumsi arus biaya persediaan. Masalah muncul jika barang yang identik dibeli dengan harga yang berbeda, sehingga diperlukan asumsi arus biaya. Asumsi arus biaya itu ada dua, yaitu yang pertama, arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Yang kedua, yaitu arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Metode persediaannya ada FIFO atau first in first out, dan biaya rata-rata tertimbang. Di sini ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Sebagai contoh, memberikan contoh pembelian 3 unit barang identik dengan harga yang berbeda, lalu 1 unit dijual seharga 20.000. Unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu atau spesifik. Persediaan akhir terdiri dari atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Dan ini juga ada sebagai contoh, pada tanggal 18 Mei unit yang terjual dibebankan pada unit yang terjual 13.000, laba brutonya 7.000, dan persediaan akhirnya 23.000. Nah, ini ada metode biaya persediaan masuk pertama, keluar pertama atau first in first out. Lalu ada rata-rata tertimbang, yaitu biaya ditentukan berdasarkan rata-rata unit tersebut. Dan ini ada contoh metode biaya persediaan pembelian. Ada metode FIFO dan ada metode biaya rata-rata tertimbang. Lalu ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual, membedakan sistem perpetual dengan sistem periodik. Sistem perpetual yaitu untuk barang bernilai tinggi namun sedikit, sedangkan periodik untuk barang yang bernilai kecil. Pada metode FIFO perpetual, biaya dibebankan sesuai urutan terjadinya. Dan ini ada contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual FIFO. Ada metode biaya rata-rata tertimbang, di mana biaya unit dihitung ulang setiap kali ada pembelian baru. Dan ini ada contoh ayat jurnal dan akun persediaan perpetual rata-rata tertimbang. Dalam sistem periodik, beban pokok penjualan atau BPP hanya dihitung melalui perhitungan fisik di akhir periode, bukan setiap kali ada penjualan. Metode masuk pertama keluar pertama, yaitu FIFO. Di sini kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut contohnya. Pada bulan Januari tanggal 1, persediaannya ada 1.000 unit, biayanya 20.000 per unit, jadinya 20 juta. Dan tanggal 10 ada pembelian 500 unit, biayanya 22.400 per unit, jadinya 11.200.000. Dan pada tanggal 30 Januari pembelian pada tanggal 30 senilai 600 unit, biayanya 23.300 per unit, jadinya 13.980.000. Tersedia untuk dijual selama bulan berjalan ada 2.100 unit dan totalnya ada 45.180.000. Dan ini juga metode masuk pertama keluar pertama, FIFO juga. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut contohnya. Kalian bisa lihat di situ.
Beban pokok penjualan sebesar 26.720.000 seperti ditunjukkan berikut ini. Ada persediaan awal pada tanggal 1 Januari yaitu 20 juta, dan ditambah pembelian ada 11.200.000 ditambah 13.980.000, totalnya tuh 25.180.000. 25.180 ditambah 20 juta yaitu 45.180.000 dikurang persediaan akhir pada tanggal 31 Januari 18.460.000, totalnya jadinya 26.720.000. Dan ini juga ada tampilan arus biaya FIFO. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara biaya rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit yang tersedia untuk dijual per unit tersedia untuk dijual. Pada data barang 127B akan digunakan sebagai contoh berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang sama dengan total biaya unit tersedia untuk dijual per unit tersedia untuk dijual sama dengan 45.180.000 per 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit. Itu sudah dibulatkan. Lalu biaya persediaan akhir Januarinya sama kayak tadi, namun bedanya yang ini tuh persediaan akhir 31 Januarinya 17.208.000, jadi 45.180.000 dikurangi 17.208.000 yaitu tersisa 20. Beban pokok penjualannya itu ada di 20.972.000. FIFO dan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto, dan persediaan akhir. Lalu di sini ada membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Pada laporan laba rugi ada di FIFO dan biaya rata-rata tertimbang. Pada penjualan di FIFO itu 39 juta dan di biaya rata-rata tertimbang itu juga sama 39 juta. Pada beban pokok penjualan ada 20, di FIFO ada 26.720.000, sedangkan di biaya rata-rata tertimbang ada 26.900. Laba brutonya di FIFO itu 12.280.000 dan di biaya rata-rata tertimbang yaitu 12.100.000. Jadi hasil persediaan 31 Januari di FIFO itu 18.460.000 dan di biaya rata-rata tertimbang yaitu 18.280.000. Lalu ini ada pengaruh dari perubahan biaya harga, metode perubahan FIFO dan rata-rata tertimbang. Melaporkan persediaan dalam laporan keuangan menjelaskan bahwa persediaan biasanya dinilai berdasarkan biaya, namun bisa turun jika barang rusak atau usang. Jika biaya pergantian barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, maka metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah digunakan untuk menilai persediaan. Nah, nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukannya itu nilai realisasi neto sama dengan perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Dan di sini diasumsikan biaya awalnya 1 juta, perkiraan harga jualnya 800, perkiraan bebannya penjualan itu 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar persediaan adalah 650.000, dihitungnya sebagai berikut. Nilai pasar atau nilai realisasi neto sama dengan 800.000 dikurang 150.000 yaitu 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000. Metode LCM dapat diterapkan dengan salah satu dari 3 cara, yaitu setiap barang dalam persediaan, kelas atau kategori utama dalam persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP 5 juta, harga penggantinya itu 4 juta, taksiran harga jual barang A itu 6 juta, biaya penjualannya 500.000, margin labanya diperkirakan 10%. Dan pertanyaannya, berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Jawabannya yaitu batas atas sama dengan harga jual dikurangi BP, 5.500.000. Batas bawahnya BA
dikurangi ml, yaitu 5.500.000 dikurang 600 sama dengan 4.900.000. Harga pasarnya 4.900.000, LCM-nya 4.900.000. Selisihnya 100.000. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal berikut juga dilaporkan pada metode untuk menghitung biaya persediaan dan metode penilaian persediaan. Dan ini juga ada contoh laporan posisi keuangan kedai kopi. Ini ada pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Lalu ini juga ada pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Dan ini juga ada pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan, pengaruh pada laporan posisi keuangan. Analisis interpretasi keuangan itu persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuiditas perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan juga meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan per persediaan rata-rata. Dan ini juga ada contoh perputaran persediaan pada PT Matahari Department Store Tbk pada tahun 2016 dan 2015. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk kasar memperoleh lama waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Jumlah pokok hari penjualan persediaan sama dengan persediaan rata-rata per beban pokok penjualan rata-rata harian. Dan ini juga ada jumlah penjualan untuk persediaan untuk Matahari dihitungnya sebagai berikut sebagai contoh. Dan ini juga ada Matahari versus Bata. Metode persediaan retail diterapkan dengan cara 1. Hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya dan pada harga retail. Yang kedua, itu ada harga rasio terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Yang ketiga, itu ada hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan. Yang keempat, itu ada perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan rasio biaya terhadap harga retail. Ini ada contoh menentukan persediaan dengan metode retail beserta langkah-langkahnya. Dan selanjutnya ada metode laba bruto diterapkan dengan cara 1. Hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya. Yang kedua ada hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan presentasi laba bruto. Yang ketiga ada hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Dan yang keempat ada perkiraan biaya persediaan akhir dengan mengurangkan perkiraan bahan pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Dan ini juga ada contohnya, contoh memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.